Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab mengenai lawanlah iblis dan mendekatlah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami datang kepada Engkau, terangi hati pikiran kami, hingga kami boleh memahami kebenaran firman-Mu yang ada dalam tema yang telah disebutkan tadi. Terima kasih Tuhan, sertai pertemuan pendalaman Alkitab ini dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita masih akan terus membicarakan atau melanjutkan pemahaman Alkitab mengenai strategi iblis. Nah, di dalam pelajaran yang lalu kita sudah menemukan ada dua cara bagaimana iblis menyerang manusia. Yang pertama adalah berusaha menjauhkan manusia dari Tuhan dengan menjerumuskan manusia dalam dosa. Artinya ada godaan-godaan yang akan dilakukan oleh iblis untuk menjatuhkan manusia. Dan hal yang kedua, setan menyerang lewat titik lemah kita. Apakah itu di seks, apakah itu di harta, apakah itu di kesombongan, atau di hal-hal yang lain. Nah, saat ini kita masuk dalam cara ketiga dari iblis. Yaitu mencoba menjatuhkan seseorang lewat orang yang dekat dengan dirinya. Jadi itu bisa istri, itu bisa suami, itu bisa teman, tapi prinsipnya adalah orang yang dekat dengan hidup kita. Sambil contoh, dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, itu disebutkan bahwa setan menggoda Hawa terlebih dahulu. Nah, setelah Hawa tergoda dan mengambil buah yang terlarang, maka barulah Hawa kemudian menyodorkan buah itu kepada Adam. Adam tidak banyak pikir, langsung dimakan. Dia menjadi lupa apa akan perintah Tuhan. Janganlah engkau makan buah yang ada di tempat ini. Jadi lewat istri atau lewat orang yang terdekat. Ketika Ayub mengalami masalah, keuangan, pekerjaan, dan rumah tangga, anak-anak mati semua. Maka istri dari Ayub berkata, kutuki Tuhan aja, buat apa menyembah Tuhan yang tidak bisa menolong kita. Jadi memang ada orang-orang yang dekat dengan hidup kita yang kemudian dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Nah, kita akan coba melihat contohnya di dalam Alkitab, yaitu ada di dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping, menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal ini. Hal ini tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, dalam perjalanan Yesus beserta dengan 12 rasul atau 12 murid, mereka tiba di Kaisaria Filipi. Nah, di situ Yesus mulai mengungkapkan bahwa nanti perjalanan ke Yerusalem ada perjalanan yang penuh risiko. Dia akan ditangkap, akan disiksa, dan kemudian akan dijatuhi hukuman mati. Tapi dia juga mengatakan, pada hari ketiga aku akan bangkit kembali. Nah, Petrus tidak sepakat dengan ide ini. Padahal ide yang disampaikan oleh Yesus itu ada rancangan Bapa
atas hidupnya supaya terjadi keselamatan manusia. Petrus hanya berpikir, guruku tidak boleh mati secara demikian. Ya. Nah, reaksi Yesus luar biasa sekali. Ya. Dia bukan saja menyamakan, kamu punya pikiran iblis. Bukan. Tapi coba kita perhatikan ayat 23. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Jadi kepada Petrus dikatakan, engkau sendiri yang iblis ini. Sudah bukan lagi ada pikiran iblis, ada pikiran yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Tetapi engkau sendiri yang iblis atau musuh rancangan Allah. Jadi dalam ketidakmengertian Petrus, setan menyelinapkan ide supaya rancangan keselamatan yang dilakukan oleh Yesus dapat digagalkan. Lewat siapa? Lewat jubir dari 12 rasul itu. Orang yang dekat dengan Yesus. Jadi memang kita perlu berhati-hati dengan sungguh-sungguh. Memfilter bukan saja kata-kata dari orang yang melawan kita. Tetapi dari orang-orang yang dekat dengan kita. Siapa tahu. Dalam ide-ide, dalam masukan-masukan itu. Ada pandangan-pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran firman Allah. Jadi sekali lagi iblis memakai orang dekat kita untuk menghancurkan kita. Kalau kita bilang ada musuh, kita siap-siap. Tapi kalau musuh itu rekan kita sendiri, orang yang dekat dengan kita sendiri, kita tidak siap dan gampang dihancurkan. Itu bagian ketiga yang saya mau sampaikan kepada saudara. Berarti suami, istri juga bisa memberikan gagasan-gagasan yang salah. Itu sebenarnya yang salah dan itu sepertinya dalam tanda kutip iblis menyelinap di dalam pikiran begitu ya. Oke, sepertinya masuk akal, sepertinya menolong pasangan kita tetapi justru menghancurkan. Iya. Jadi gagasan itu bukan masalahnya gagasan itu baik atau tidak baik ya. Tetapi apakah gagasan-gagasan itu kita harus back to the Bible berarti ya. Betul. Apakah ide-ide itu sesuai dengan apa kata firman begitu. Apakah ide-ide itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang Tuhan berikan kepada kita begitu. Termasuk komunitas juga kita harus berhati-hati berarti ya. Betul. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau pergaulan yang buruk kita bisa waspada karena memang sudah buruk. Tapi bisa saja di tengah pergaulan yang baik itu bisa muncul. Nah itu yang lebih berbahaya. Kalau kita tahu oh ini komunitas ini orangnya suka mabuk, judi apa. Lalu kita masuk ke situ ya kita sudah jelas bahwa kita bisa hanyut di situ. Atau kita bisa waspada. Tapi kok itu komunitas yang baik. Lalu setan menyelinapkan satu ide. Dua ide kepada orang-orang yang baik gitu. Nah kita tidak waspada. Hingga kemudian filter itu hilang. Iya berarti filter harus benar ya. Harus ada filternya. Seperti tadi Pak Gunawan bilang kalau misalnya jelas komunitasnya komunitas yang tidak baik. Kita bisa langsung cepat menghindar begitu. Tetapi kembali kita kepada pembicaraan kita minggu yang lalu bahwa strategi secara keseluruhan adalah tipu muslihat. Ya, tipu muslihat iblis. Dia bisa pakai orang-orang bukan orang yang kelihatannya memang dia tidak benar hidupnya. Tetapi kelihatannya orang ini punya tujuan baik. Tetapi tujuan yang baik itu belum tentu ide-ide atau gagasan-gagasannya itu memang patut untuk kita jalankan begitu. Saya ngelihat begini. Ini ada dua respon yang berbeda antara Adam dan Ayub. Adam ketika disodori oleh Hawa,
buah yang terlarang. Tanpa banyak pikir, dia ambil dan dia makan. Ya. Tapi ketika istri Ayub berkata, ayo kutuki Tuhan. Kalau memang Tuhan marah dikutuki sama kamu, mati saja daripada kita alami penderitaan seperti ini. Tapi Ayub berkata, engkau gila. Gitu. Jadi dia menolak itu. Ayub punya prinsip yang benar. Situasiku boleh tidak baik, tapi Tuhan itu tetap baik. Nah, itu prinsip-prinsip kebenaran firman yang dihidupi seperti itu yang bisa menangkal. Gitu. Jadi saya melihat Ayub jauh lebih kualitas pemahaman mengenai Tuhan jauh lebih oke daripada Adam. Gitu. Pak Gunawan, ini kan bisa dikaitkan dengan pebisnis ketika dia mau memulai sebuah usaha atau mencari penyelesaian dari sebuah problem yang ada di dalam usaha pekerjaannya. Yeah. Bisa juga di dalam rumah tangga ya. Yeah. Dalam rumah tangga, di dalam pendidikan dan sebagainya. Itu bisa diterapkan seperti itu ya. Jadi kita harus berhati-hati. Kemudian gimana Pak Gunawan, bagaimanakah kita bisa mendeteksi? Ya, kita bisa mendeteksi karena itu kan sepertinya samar-samar seperti yang tadi Petrus kelihatannya bagus dong dia idenya, dia nggak kepingin membela Yesus. Dia nggak kepingin Tuhan itu ngalami seperti itu, tetapi kan itu berbeda jauh dengan rancangan Tuhan. Karena memang Tuhan sudah merancangkan keselamatan manusia adalah melalui penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, begitu ya. Tapi itu kan kelihatannya bagus. Nah, bagaimana kita mendeteksi supaya ketika kita entah itu di dalam berbisnis, entah itu di dalam kita mencari pekerjaan, masuk di dalam pendidikan, kemudian di dalam rumah tangga, bagaimana kita bisa tahu bahwa nasihat itu baik atau tidak baik? Ya, yang pertama adalah pemahaman kita tentang firman Tuhan. Itu yang harus dipegang. Ini tidak berarti kita hafal ayat-ayat, bukan. Tapi kita tahu dan menghidupi. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 4, itu Yesus digoda 3 kali. Selalu jawabannya Yesus itu ada tertulis. Firman Allah lalu disebutkan. Manusia tidak hidup dari roti saja dan seterusnya. Jadi kita tahu firman dan firman itu kita hidupi hingga ketika ada suasana atau gejala yang nampaknya beda dengan konsep-konsep yang kita pahami, itu langsung seperti kalau mobil, kalau kecepatan kita tinggi lalu ada bunyi, itu lalu sensor dalam diri kita itu muncul. Jadi ada pemahaman dalam arti menghidupi firman dan kemudian ada sensitivitas, kedekatan, kepekaan dengan Tuhan. Hingga itu akan menolong kita. Tapi kok tidak peka, cuma tahu firman tapi tidak dihidupi, bisa tergoda. Kalau kita tidak punya dana, lalu untuk lelang itu perlu suap. Ya itu sudah jelas sesuatu yang tidak baik. Tapi kita akan nerobos gitu. Nah, yang bahaya adalah ketika nasihat itu kelihatannya baik. Nah, itu. Mesti kita paham firman Allah. Lalu dihidupi dan kemudian kita peka dengan Tuhan. Hingga kalau ada, Tuhan pasti kasih sinyal ketika kita berniat baik. Itu pasti. Enggak damai sejahtera, enggak enak gitu. Sudah ambil putusan tapi kemudian dibatalin karena dia rasa Tuhan tidak mau dengan keputusan saya yang seperti itu. Berarti kita juga harus belajar untuk bertanya kepada Tuhan. Betul. Ya. Apakah ini masalahnya bukan masalah
Ya, bukan nasihat itu baik atau tidak baik, tetapi benar atau tidak benar. Betul. Sesuai dengan konsep firman Tuhan atau tidak. Berarti kembali ketika kita ada di dalam kondisi yang samar-samar, istilahnya abu-abu, kita nggak ngerti ini benar apa enggak ya. Karena masalahnya baik, kalau memang tidak baik kan kita sudah bisa langsung jelas ya kita cut misalnya begitu. Tetapi ketika kita ragu-ragu dalam pengertian, ini dari Tuhan apa enggak ya, ini memang baik tapi apakah Tuhan setuju atau tidak, begitu ya. Apakah sesuai dengan rancangan Tuhan atau tidak, itu kita harus memiliki kepekaan sampai seperti itu. Belajar untuk kita selalu bertanya kepada Tuhan di dalam setiap keputusan kita. Baik. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan hal yang ketiga, yang keempat. Setan suka memberi penuduhan. Nah, ini. Memang sesuai dengan namanya, diabolos itu si penuduh, pendusta, pemfitnah. Itu gelar ya. Jadi Satan itu pribadinya yang melawan Allah, lalu diabolos itu gelarnya. Penipu, penuduh, pemfitnah. Nah, yang pertama, dia melakukan penuduhan terhadap manusia. Nah, saya akan bacakan kepada saudara Zakaria 3 ayat 1 sampai 4. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis, Tuhan kiranya menghardik engkau hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu ia berdiri di hadapan malaikat. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayani. Tanggalkan pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat dengan ini aku menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Dalam sebuah penglihatan, Nabi Zakaria melihat vision. Apa penglihatan di mana itu hadirat Tuhan, di situ ada imam besar Yosua seakan-akan berdiri di hadapan pengadilan Allah. Lalu ada iblis. Nah, iblis ini mendakwa. Ini loh, ini yang dilakukan oleh imam besar Yosua. Jadi sekali lagi saya ulang, ini imam besar Yosua, ini bukan Yosua pengganti dari Musa. Tapi memang ada tokoh dalam perjanjian lama yang bernama imam besar Yosua. Lalu ada penuduhan-penuduhan yang macam-macam. Nah, saudara perhatikan. Kata-kata malaikat Tuhan itu. Pada bagian terakhir. Bukankah dia puntung yang telah ditarik dari api? Artinya apa? Memang ada kesalahan dari imam besar Yosua, tetapi sudah dibereskan. Cuma memang dalam penggambaran pakaian kotor menunjukkan bahwa masa lalunya belepotan dengan dosa itu. Nah, jadi di sini kita melihat yang namanya iblis atau setan itu pertama menggoda supaya manusia jatuh dalam dosa. Yang kedua, setelah manusia jatuh dalam dosa, ia melakukan penuduhan di hadapan Allah. Jadi sebetulnya Tuhan tidak perlu malaikat untuk mencatat semua perbuatan kita yang keliru. Setan dengan rajin akan mencatat yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Dia lihat dan dia laporkan. Itu. Dengan tujuan supaya manusia yang belum membereskan dihukum Tuhan. Jadi dengan lain kata kita lihat betapa luar biasanya dia membuat orang terperosok, lalu yang terperosok itu dituduh di hadapan Tuhan. Jadi luar biasa. Memang itu sebabnya dia disebut Satanas, artinya musuh dari Allah. Itu kira-kira gambarannya. Jadi nuduh hingga kemudian orang itu harus introspeksi dan sebagainya. Pak Gun,
Ini berbicara mengenai dosa masa lalu ya. Ya, betul. Dosa masa lalu, dan ada orang-orang tertentu yang kemudian dia merasa bahwa dia selalu merasa nggak layak begitu. Dosanya berat sekali. Iya, dosanya berat sekali. Itu kebanyakan orang-orang seperti itu. Bagaimana Pak Gunawan? Ini kan berarti kan strategi daripada iblis, dia didakwa terus, kamu tuh nggak layak loh, kamu tuh nggak layak loh, kamu tuh berdosa, kamu tuh apa ya, kamu tuh jahat, kamu tuh nggak pantas dekat sama Tuhan. Itu gimana? Jadi begini, ketika seseorang itu bersedia mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan, lalu mengalami hidup pertobatan, berhenti dari situ, maka sebetulnya rekonsiliasi dengan Tuhan sudah terjadi. Yesaya pasal 1 ayat 18 mengatakan, walaupun dosa kita merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Ada janji. Jadi sebetulnya tidak perlu berulang-ulang kita ngaku dosa dan minta ampun terus-menerus. Saya bisa gambarkan kalau itu seorang anak yang berbuat salah. Hari ini sudah minta maaf dan dimaafkan oleh orang tua. Besok minta maaf lagi. Lusa minta maaf lagi. Setelah sekian lama bisa orang tuanya menjadi emosi. Udah, kamu gak usah minta maaf lagi sama papa mama. Aku sudah memaafkan. Gak usah minta itu. Nah, pelajaran yang kedua adalah berarti ini bukan dari roh Tuhan. Iblis memberi penuduhan. Jadi walaupun kita sudah sampaikan pengakuan dan kita hidup dalam hidup yang baru, penuduhan itu terus dilakukan. Seakan-akan ngaku dosa itu enggak membereskan. Dosamu itu berat. Hingga orang itu kemudian berulang-ulang minta ampun terus sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah mengampuni. Nah, ini yang namanya penuduhan yang membawa akibat dia akan merasa kotor dan tidak layak menghadap Tuhan. Dia akan merasa kotor dan tidak layak melayani Tuhan. Dia menjauh dari lingkungan, aku bukan orang suci seperti orang-orang itu, aku orang kotor. Justru lalu dia nanti bisa kehilangan iman. Ya, karena perilakunya. Jadi kalau sudah diselesaikan dengan Tuhan tapi masih ada penuduhan dalam hati kita, itu bukan pekerjaan Roh Kudus, tapi itu setan yang memberi penuduhan. Kita harus melawan, aku sudah beres. Aku sudah dikuduskan, aku sudah diampuni. Itu harus dilawan. Gitu. Ya, berarti kembali kepada konsep atau pemahaman kita bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu benar, bahwa Tuhan sudah menebus dosa kita. Dan gak perlu bolak-balik minta ampun, gak perlu bolak-balik datang sama Tuhan untuk kesalahan yang sama ya. Jadi kita harus move on ya. Kita harus yakin bahwa memang kita dulu misalnya pernah melakukan sebuah kesalahan, tapi kita tidak boleh tidak boleh tetap tinggal di dalam masa lalu begitu. Tapi harus bangkit. Karena kalau tidak berarti bahaya ya Pak Gunawan. Betul. Ya. Bahaya. Karena itu nanti dampaknya kan karena saya merasa nggak layak, berarti saya akan menjauh dari Tuhan. Betul. Berarti itu kita berarti iblisnya menang. Karena memang strategi iblis adalah yang pertama itu tadi adalah untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ya. Dan kalau kita sudah jauh dari Tuhan ya dampaknya ya lebih bahaya lagi begitu. Ya, tidak pernah doa, tidak pernah baca firman, tidak pernah ikut ibadah karena merasa tidak layak. Itu. Untuk melayani juga begitu. Iya, untuk melayani. Tetapi mungkin begini ya Pak Gunawan, kita memang kita harus move on. Kita harus percaya apa kata firman Tuhan bahwa kita sudah ditebus, sudah diampuni. Tetapi kita tetap harus waspada ya. Betul. Tetap harus waspada, jangan sampai kesalahan yang sama itu
kita terjadi ulangi lagi begitu ya. Ya. Memang kita harus stop di situ. Betul. Ingat bahwa Tuhan sudah mengampuni, sudah membayar dengan darah yang mahal, kita tidak melakukan kesalahan atau kegagalan yang sama. Ya. Tetap harus waspada begitu ya. Itu sebabnya Yesus ketika mengakhiri pembicaraan dengan wanita yang berzina itu, yang tertangkap basah, yang dihadapkan oleh para imam dan ahli Taurat. Yesus berkata, kalau begitu aku juga mengampuni engkau. Lalu kalimat berikutnya penting, tapi jangan berbuat lagi. Gitu. Ya itu penuduhan ya. Sekarang itu penuduhan kepada diri kita. Nah setan itu juga melakukan penuduhan terhadap Tuhan. Dia membisikkan kepada kita, Tuhan itu tidak baik. Nah ini Ini terjadi ketika kita mengalami problem besar. Lalu kita merasa stres, sangat tertekan. Lalu itu bisa dalam soal bisnisnya itu dikemplang orang, lalu orangnya nggak bayar, orangnya lari. Atau kemudian saya sudah berdoa, berpuasa, nggak selesai-selesai. Atau ada urusan-urusan lain rumah tangga yang sekian lama nggak beres-beres. Ada sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Nah, di saat kita itu tertekan karena problem yang kita hadapi dan kita merasa Tuhan itu kok orang cepat ya, kok tidak segera menolong. Nah, setan itu akan membisikkan di hati kita, di telinga kita. Tuhan tuh nggak peduli. Kalau Tuhan peduli, nggak mungkin kamu diizinkan mengalami musibah ini. Itu artinya kamu itu sudah dibuang Tuhan. Nah ini kan kata-kata bisikan yang luar biasa. Kalau Tuhan itu memang baik, mustahil kamu dikasih masalah seperti ini. Mustahil. Dia Bapak yang baik, kok izinkan kamu mengalami kesulitan keuangan, kesehatan dan macam-macam masalah. Dia bukan Bapak yang baik. Itu yang dibisikkan. Kalau dia baik, kamu enggak akan mengalami kecelakaan seperti ini. Bapak mana yang tidak akan melindungi anaknya? Tapi kalau dia izinkan kamu patah tulang, ada di rumah sakit 1 bulan. Kalau dia baik, dia akan lindungi kamu. Percuma ikut dia. Itu. Lalu bagian terakhir ini. Nah kalau memang Allah itu seperti itu. Buat apa kamu hidup saleh? Buat apa kamu melayani Tuhan? Percuma. Dia bukan Allah yang seperti kamu pikirkan. Dia buruk. Itu kira-kira. Jadi bisikan-bisikan ini datang ketika kita biasanya stres. Ketika kita tidak stres, bisikan seperti ini ketika kita diberkati lalu Tuhan bilang Tuhan tidak baik kan tidak mungkin. Tapi ketika kita dibuat bangkrut, nah, yang membuat bangkrut itu kan setan. Ayub dibuat bangkrut siapa yang membuat? Ya setan. Tapi nanti dibisikkan. Kalau Tuhan itu baik kan bisa melindungi kamu. Kalau Tuhan baik enggak mungkin kamu mengalami kejadian seperti ini. Jadi ini bisikan-bisikan di saat itu sebabnya di saat kita stres tertekan. Baiklah kita berdiam diri dan tidak mendengar suara dari bapak pembohong. Diabolos. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, harus dilawan. Enggak. Keadaan boleh tidak baik, tapi Allahku tetap baik. Itu yang harus menjadi pedoman kita. Jadi strategi iblis itu bukan cuma memberikan penuduhan tentang diri kita ya. Bahwa kita ini gak layak, kita ini berdosa dan sebagainya. Tetapi dia juga memberikan penuduhan terhadap oknum Allah sendiri. Betul. Ya. Dan ini juga saya rasa banyak orang gagal di sini Pak Gunawan. Ya.
Karena ketika masalah terjadi dalam hidup, harusnya kan kita justru mendekatkan diri kepada Tuhan, begitu. Tapi karena kita lebih mendengar apa yang iblis taruh di dalam hati kita tentang Tuhan, dan itu adalah sesuatu yang tidak benar, begitu ya. Maka kita akan mudah untuk goyah, begitu. Berarti kuncinya adalah itu ya Pak Gunawan, bahwa kita itu harus kuat juga di dalam pemahaman firman Tuhan. Betul. Ya, karena kalau kita tahu ketika ada masalah, kemudian firman Tuhan bilang apa sih tentang masalah, misalnya Matius 11 ayat 28 kan jelas firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat. Dan kemudian firman itu juga kan bilang, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya masalah itu tidak akan membuat kita jadi mati, begitu ya. Betul. Masalah itu tidak akan membuat kita menjadi terpuruk, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak untuk menyelamatkan kita dari masalah itu. Berarti kembali kepada kita ngerti apa enggak firman Tuhan. Dan kita mempercayai atau tidak, begitu ya. Betul. Tapi kita tetap harus waspada dengan strategi iblis ini ya. Karena memang tipuan-tipuannya ini, iblis kan nggak akan tinggal diam, dia terus akan godain kita terus, begitu. Menurut saya ini luar, yang tuduhan terhadap Tuhan ini luar biasa loh. Ini luar biasa ini. Artinya kita bisa ketika stres dan tidak lihat ada jalan keluar dalam waktu secepatnya seperti yang kita harapkan. Ini kita bisa betul-betul, keretane bojai percuma ikut Tuhan, gitu loh. Bisa kita sampai pada sebuah titik seperti itu. Jadi setan tuh makanya ngerti kapan nyerangnya gitu. Waktu stres datang, waktu tidak waspada dengan mungkin orang dekat kita, lewat teman dekat kita hancurin. Atau kita sendiri yang digoda, begitu nanti jatuh kasih penuduhan, dilaporkan Tuhan. Gitu. Wah, kurang ajar sekali dia. Berarti Pak Gun, hal yang lebih penting lagi ketika kita ada di dalam masalah, kita harus hati-hati dengan bisikan iblis yang menuduh Tuhan. Begitu. Seharusnya ya Pak Gun, mungkin orang percaya itu di dalam menghadapi masalah, dia tuh harus menang. Karena apa ya, jangan sampai orang percaya kepada Tuhan, tetapi ketika dia ada masalah, dia mencari jalan keluarnya bukan jalan keluar yang baik, yang dari Tuhan. Ya, tetapi justru jalan keluarnya dari caranya sendiri. Dengan caranya sendiri atau dengan bisikan setan, yuk datang aja sama aku bisa nolong kamu, begitu ya. Misalnya menawarkan kekayaan, kemudian menyembah kepada berhala, datang ke Gunung Kawi misalnya seperti itu. Itu harusnya orang Kristen gak seperti itu ya. Apalagi mungkin Pak Gun sampai bunuh diri begitu ketika ada masalah, berarti dia sungguh-sungguh gak tahu firman, begitu ya. Betul. Jadi saya ngelihat begini, waktu Saul ditinggal Tuhan, lalu harus menghadapi orang-orang Filistin. Dia lalu lari ke dukun. Itu. Kamu sudah bolak-balik puasa, doa. Apa yang bisa dilakukan Tuhan? Tuhan sudah jengkel loh sama kamu. Kamu tuh raja yang sudah dibuang. Datang aja kepadaku. Itu suara seperti itu yang mendorong Saul untuk kemudian menjelang kematian. Dia berharap pertolongan dari dukun dan kuasa kegelapan. Itu sebagai tambahan. Mungkin ada hal lagi yang kita harus hati-hati Pak Gun, kalau misalnya kita kaitkan dengan doa ya. Kemudian kita sepertinya kok Tuhan gak dengar begitu ketika kita ada masalah begitu ya. Berarti Pak Gun bukan cuma jalan keluarnya adalah bukan pemahaman kita, adalah bukan cuma kemudian kita melihat kita selalu dijawab atau masalah itu diselesaikan oleh Tuhan. Tapi seandainya pun Tuhan tidak menolong kita, tapi kita tetap yakin bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Mungkin itu penting ya. Nah, saya akan kasih contoh. Hizkia itu kan ketika dikasih tahu sama Tuhan, kamu akan mati, kamu serahkan tahta kepada siapa, lalu
pesan-pesan, lalu kamu akan mati karena penyakit ini. Kan dia nangis. Lalu hati Tuhan tuh gak tahan. Karena Hizkia orang benar. Lalu ditambah usia 15 tahun. Nah, justru di usia tambahan itu Hizkia jatuh dalam dosa, sombong. Hingga Tuhan berkata, engkau seisi keluarga akan nanti keturunanmu akan dibawa ke Babel menjadi budak. Gitu. Lalu anak yang lahir di masa tuanya itu ketika dia kira-kira setelah 12 tahun terima janji itu, pada tahun ke-13 lahir Manase. Itu raja yang brengseknya luar biasa. Luar biasa. Baal patungnya masukkan di rumah Tuhan. Dan macam-macam. Artinya apa? Ketika Tuhan dipaksa. Tanda kutip, Tuhan tidak bisa dipaksa. Tapi saya pakai kata dipaksa. Kita memaksakan diri. Rancangan Tuhan itu yang baik itu apa? Ya wes, kalau Tuhan berkata hari ini aku panggil, ya terima. Gak usah ngotot. Karena Tuhan tahu ketika itu dilanjutkan. Bisa ada malapetaka. Gitu. Nah, di sini kita melihat tidaknya Tuhan itu bijak, tapi ditangkap oleh Hizkia. Aku sudah setia sama kamu Tuhan. Bahwa aku diperpanjang, kan gitu. Tapi akhirnya permintaan itu bagaikan pedang yang nusuk dirinya sendiri. Menorehkan sebuah sejarah. Bapak baik tidak menghasilkan anak yang baik di hadapan Tuhan. Gitu. Berarti kita benar-benar harus waspada terhadap bisikan daripada iblis. Betul, ya. Betul. Dan harus memiliki keyakinan seandainya pun Tuhan tidak menjawab doa kita dan tidak dalam tanda kutip tidak menolong kita. Yeah. Dan kemudian iblis bilang, tuh kan Tuhan gak nolong kamu, tuh kan Tuhan nggak hidup, nggak berkuasa, tuh kan Tuhan nggak mengasihi kamu. Kita jangan terpengaruh dengan itu. Dijawab atau tidak jawab, kita ditolong atau tidak ditolong, kita harus sampai kepada kedewasaan rohani. Di mana kita melihat bahwa seandainya kita tidak ditolong oleh Tuhan, pasti Tuhan tetap baik dan Tuhan punya sesuatu yang lebih baik yang disiapkan buat kita. Betul. Itu mungkin harus sampai kepada tahap seperti itu ya Pak Gun, orang percaya. Betul, Ya? Itu jawaban dari Sadrah, Mesakh, Abednego ketika harus menyembah dewa yang itu merupakan patung Nebukadnezar. Dia berkata, Tuhan menolong atau tidak menolong, aku enggak bakal nyembah engkau. Itu artinya apa? Kalau aku mati terbakar di situ, aku tidak menyesal. Wah, ini luar biasa, ini yang harusnya menjadi jawaban. Kita itu enggak ikut Tuhan tapi enggak mau rugi gitu loh. Aku harus dapat untung gitu. Tapi jawaban Sadrah, Mesakh, Abednego luar biasa menurut saya. Kalau Tuhan tidak menolong, dia tetap Allah yang baik. Nah itu memang harus ada supaya apa ya, bisikan setan ini kan di waktu yang tepat. Gitu. Di waktu yang tepat. Di saat kita goyah, di saat kita ragu dengan Tuhan. Nah betul toh, Tuhan itu percuma ikut dia gitu kira-kira. Berarti konsep kita harus benar. Betul. Ya, bahwa Tuhan itu apapun juga dia tetap Tuhan yang baik. Betul. Begitu. Karena tadi kan pelajaran kita yang lalu yang diganggu oleh iblis juga adalah pola pikir kita. Betul. Kan. Kalau pola pikir kita tentang Tuhan salah, berarti kita kalah gitu. Kita bisa mengikuti iblis begitu. Jadi ketika doa seseorang tidak didengar, tidak harus kita berkesimpulan orang ini tidak beriman, lalu yang didengar itu lebih beriman. Tidak. Karena dibalik diiyakan dan ditidakkan. Itu ada rancangan Allah yang terbaik buat kita. Nah, saya akan lanjutkan dengan satu ayat sebagai bagian penutup dari pelajaran lawan iblis. Ayat ini perlu betul-betul saudara catat ayatnya. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur
daripada Yesus. Dan menunggu waktu yang baik. Nah ini luar biasanya iblis. Memang ketika 3 kali gagal mencobai iblis, dia mundur. Tapi perhatikan, aku akan datang lagi di waktu yang lain gitu loh. Waktu yang baik itu ketika seranganku kira-kira membawa hasil gitu. Kalau maaf misalnya Yesus itu ragu dengan rancangan Tuhan, nah itu setan pasti masuk. Buat apa ikut Bapak Sorgawi? Kamu menderita. Gak perlu manusia itu diselamatkan. Ciptakannya aja yang baru. Nah itu bisa segala perkara itu terjadi. Jadi sekali lagi, setan itu ulet. Dia tidak lepaskan mangsanya sampai didapat. Nah itu sebabnya tidak heran Alkitab berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah senantiasa. Ini. Jadi kita tidak boleh bangga setelah menang beberapa kali dengan setan. Karena setan itu akan berkata, aku mundur dulu. Nanti aku tunggu waktu yang lebih baik. Ketika kamu tidak siap, aku serang kamu. Jadi sampai hari hidup kita mesti ingat ayat ini. Kemenangan kita di awal atau di tengah perjalanan tidak berarti kita pemenang. Setan itu ulet di dalam mencari mangsanya. Dia tidak akan lepaskan supaya semua orang yang diciptakan Tuhan dan telah ditebus bisa dihancurkan dan masuk neraka. Itu kira-kira konklusi dari lawan iblis. Ya. Kita harus waspada dan senantiasa berjaga-jaga. Betul. Ya, karena ketika dia gagal menjatuhkan kita hari ini, dia nggak diem ya Pak Gun. Betul. Tetapi dia akan terus mencari titik di mana kita lengah. Ya, timing yang tepat istilahnya. Ya, timing yang tepat untuk kemudian bagaimana menjatuhkan kita. Betul. Dia nggak puas begitu ya. Ya. Berarti orang Kristen juga nggak boleh lengah ya. Betul. Kita nggak boleh merasa, aku nih udah rajin ibadah kok, aku udah rajin pelayanan, aku udah rajin berdoa. Tapi kita tetap harus waspada sih bahwa iblis itu dia selalu ngincer, dia selalu mencari waktu untuk menjatuhkan kita begitu. Betul. Dan kalau kita berbicara mengenai iblis dari dua pertemuan ini Pak Gun, dan itu pernah disinggung bahwa kita tidak sedang membicarakan iblis dalam pengertian serem, ya, menakutkan, kemudian gimana sehingga kita kemudian waspadanya karena dia tuh menakutkan banget dalam arti di dalam pengertian serem begitu. Yeah. Tetapi justru ada hal-hal yang tipu muslihatnya itu yang tipu muslihat yang kita harus waspadai. Itu apalagi, lebih mengerikan itu. Ya, apalagi kalau kita berbicara mengenai dia tidak cepat putus asa istilahnya. Manusia sering putus asa, tetapi iblis ini nggak putus asa untuk menjatuhkan manusia begitu ya. Mencari waktu, kita kan mudah puas begitu. Tapi iblis nggak pernah puas, dia sekarang gagal, ya dia coba lagi besok begitu. Ya. Mungkin ini baik untuk kita, bukan kita belajar dari iblis ya. Artinya spirit yang ada pada iblis yang tidak melepas mangsa itu, target. Sekarang gagal, besok gagal, lusa. Itu. Nah, saya berharap ini menjadi pembelajaran kita. Kita jangan pernah patah semangat kalau ada visi, ada tugas yang gagal hari ini. Bangkit, lanjutkan. Ya. Kalau iblis saja bolak-balik dikalahkan, dia wis tak mundur dulu. Tak pikir gimana caranya, kapan waktunya nyerang lagi kan gitu. Nah, saya berpikir orang percaya juga melihat dari sisi positifnya. Kita tidak boleh kalah dalam ulet mencapai target gitu. Mau itu pekabaran Injil sampai jiwa itu dapat kita menangkan atau yang lain target, tapi itu yang harus jadi pembelajaran. Saya tidak mengajarkan tirulah iblis ya, tapi spirit yang tidak melepas target dan mangsa.
Gitu. Ya, dengan demikian kita sudah selesai dengan bagian mengenai lawanlah iblis. Ya. Jadi bukan iblisnya sendiri yang sebetulnya mengerikan, tapi tipu muslihatnya. Nah, kita teruskan dengan Yakobus yang pasal keempat ayat 8. Itu lanjutannya. Apa pesan Yakub? Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Nah, saya akan membacakan terlebih dahulu dalam pemahaman mendekatlah kepada Allah itu sebuah lagu pujian yang ada dalam Mazmur 42. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara, Mazmur itu bukan saja ayat Alkitab, tetapi syair lagu yang sekarang kita tidak tahu lagunya seperti apa. Jadi yang namanya Mazmur itu sesuatu yang dinyanyikan. Jadi misalnya di Alkitab ada kata Selah gitu ya. Itu kalau di dalam pujian atau nyanyian itu seperti nol, kita berhenti. Kalau dengan suara keras kita menyebut syair yang berikutnya dengan suara keras dan lantang. Itu kira-kira begitu. Jadi kita akan lihat ini. Satu tokoh yang namanya Bani Korah yang menuliskan sebuah Mazmur yang luar biasa dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, sebelum saya menguraikan isi dari syair ini, saya mau berbicara mengenai Korah itu. Siapa Korah? Nah, Bilangan 16 ayat 1 sampai 2 itu menjelaskan. Korah bin Yishar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiga orang Rubin, mengajak orang-orang memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang kenamaan. Nah, hal pertama yang saya mau sampaikan yang namanya Korah itu adalah salah satu pemberontak yang memberontak mengajak 250 pemimpin-pemimpin yang dikatakan ternama. Pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh umat menjadi tokoh. Berarti ini luar biasa Korah. Bisa mengumpulkan 250 tokoh untuk melawan Musa. Untuk menurunkan Musa dan Harun dari kepemimpinan. Nah, Musa itu lalu ngomong sama Tuhan. Dan ngomong kepada publik. Kalau Korah, Datan, Abiram dan 200 orang itu mati secara wajar. Aku bukan pemimpin. Aku harus digantikan orang lain. Tapi kalau mereka ini mati secara luar biasa. Di luar nalar. Maka aku adalah pemimpin yang dipilih oleh Allah. Nah, lalu dalam Bilangan pasal yang ke-16 ayat 31 dan 33. Baru saja Musa mengucapkan segala perkataan itu. Maka terbelah tanah yang di bawah mereka. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka seisi rumah. Dan dengan semua orang yang ada pada Korah. Dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka semua orang yang ada pada mereka turun. Hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa di tengah-tengah jemaah. Jadi kematian dari Korah beserta teman-temannya ini kematian yang memalukan. Bumi bisa terbuka lalu yang berdiri di atasnya ini terjun bebas ke dalam perut bumi. Lalu ketika 250 orang beserta dengan Korah, Datan dan Abiram itu sudah turun. Bumi itu kembali nutup. Mereka terkubur hidup-hidup di bumi.
Nah ini kan sebuah peristiwa yang memalukan ya, buat keluarga Korah. Tapi kita melihat bagaimana anak keturunan Korah. Kita melihat mereka tidak kepahitan. Mereka tidak marah kepada Tuhan. Tuhan kok kayak gitu ya sama opaku. Tuhan kok begini ya sama nenek moyang kami ya. Itu tidak ada kata-kata yang mengkritik Tuhan. Menyesalkan hukuman Tuhan atas Korah. Anak keturunan Korah tidak berbuat seperti itu. Mereka menyadari orang tua mereka salah. Lalu hukuman Tuhan datang. Itu sudah menjadi konsekuensi lanjutnya. Jadi saya mau simpulkan. Berarti anak-anak Korah ini merupakan orang yang ketika menerima hal-hal negatif menimpa orang tua atau nenek moyang mereka. Mereka tidak pernah dendam, marah, kepahitan kepada Tuhan. Justru kata-kata syair yang ada dalam Mazmur 42 ayat 1, 2, 3 menunjukkan betapa mereka itu rindu kepada Tuhan. Jadi kita kadang-kadang suka membabi buta ketika salah satu keluarga kita sakit dan kemudian tidak ditolong. Terus kita ngamuk, Tuhan disalahkan. Ya. Bani Korah atau keturunan Korah tidak seperti itu. Mereka berkata, Tuhan berdaulat, memang Korah nenek moyang kami itu salah. Pantas Tuhan menghukum. Wah, ini sebuah sikap yang mau diajar oleh Tuhan. Kalau seluruh jemaat yang mendengarkan pemberitaan firman ini punya hati seperti Bani Korah, luar biasa loh. Apapun yang Tuhan lakukan, ada berkat, ada kesukaran, semuanya dihadapi dengan hati lapang. Enggak ketika berkat, puji Tuhan, ketika ada masalah, lalu mengutiki Tuhan. Itu pelajaran yang saya pikir kita bisa petik dari kisah Korah itu. Kalau kita kembali kepada konteks pemahaman Alkitab pada 2 minggu ini adalah mengenai kita berhati-hati terhadap strategi iblis, berarti kita harus mendekat kepada Allah. Betul. Ya. Betul. Oke. Dan kemudian tadi Pak Gun juga menjelaskan sedikit yang kita singgung tadi bahwa kita merespon dengan baik. Betul. Apapun juga yang Tuhan izinkan untuk kita alami dalam hidup kita. Yeah. Masalah tidak membuat kita menjauh dari Tuhan. Betul. Tetapi justru masalah atau hal-hal yang buruk yang kita alami itu membuat kita justru lebih dekat sama Tuhan. Betul. Dan kita nggak boleh menuduh Tuhan itu jahat begitu. Betul, betul. Oke. Kita bisa bayangkan penderitaan dari Yusuf, anak dari Yakub. Tuhan memberi mimpi, engkau akan jadi pemimpin. Tapi kenyataannya 13 tahun. Dia terjual sebagai budak di Mesir. Dan kemudian waktu sisa, mungkin dia cuma 2-3 tahun bekerja, dia sudah dipercaya, istri Potifar kemudian memfitnah dan kemudian dia masuk penjara. Untuk waktu yang lama. Di zaman dulu orang-orang seperti Potifar tidak perlu lewat proses pengadilan, langsung masukkan penjara, itu boleh. Jadi kita kalau saja ada kepahitan, ada saja kemarahan dari Yusuf kepada Tuhan. Saya ragu ending daripada Yusuf itu bisa begitu. Menjadi orang kedua di Mesir. Justru karena dia punya sikap hati yang baik. Merespon, kalau aku diberkati, puji Tuhan.
Tapi kalau aku dalam keadaan susah, Tuhan tetap baik walaupun keadaanku tidak baik. Nah, hal seperti prinsip-prinsip seperti ini harus kita pegang. Sehingga kita di dalam menjalani hidup kekristenan, kita tidak hanya puji Tuhan kalau ada berkat. Kalau tidak ada berkat dan banyak kesusahan, lalu kita kemudian kecewa, kepahitan. Aku sudah tidak mau lagi ke gereja, aku sudah tidak mau lagi ini itu. Percuma Tuhan tidak menolong aku. Bukan Tuhan tidak menolong, tetapi waktu Tuhan untuk menolong belum saatnya dan kita tidak sabar. Kan begitu. Jadi itu yang menurut saya bisa menjadi pembelajaran kita pada malam hari ini. Kuncinya adalah kita mendekat sama Tuhan ketika kita berhadapan dengan iblis. Ya betul. Dengan demikian selesai sudah pemahaman pendalaman Alkitab pada malam hari ini dan kita akan mengakhiri, kita akan lanjut lagi 2 minggu yang akan datang. Kita akan hadir setiap minggu Jumat kedua dan Jumat keempat. Ya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak Gunawan. Mendekat kepada Tuhan itu kelihatannya simpel Pak Gun ya. Betul. Dan itu merupakan jawaban daripada bagaimana kita melawan strategi daripada iblis. Memang kuncinya kita harus mendekat kepada Tuhan. Tetapi mendekat kepada Tuhan itu tidak sesimpel dan segampang kita mengusapkannya. Betul. Tetapi harus ada upaya yang besar bagi kita. Tetapi kita harus paham bahwa memang caranya ya kita harus dekat sama Tuhan. Karena kalau kita nggak dekat sama Tuhan ya dekatnya kepada iblis begitu. Betul. Dan kita akan mudah terpengaruh dengan semua tipu muslihat. Ya, mungkin itu yang akan kita bahas nanti Pak Gunawan mengenai mendekat kepada Tuhan ya. Ya dalam kesempatan yang lain. Karena ini hal yang penting juga. Gimana sih kita mendekat kepada Tuhan begitu. Ya. Bukan cuma dekat, saya dekat sama Pak Gun gitu, bukan seperti itu. Tapi ada hal-hal yang penting juga untuk kita pelajari. Betul, betul. Oke, baiklah Bapak, Ibu dan saudara-saudara, mari kita berhati-hati dengan setiap strategi yang iblis lakukan dalam hidup kita yang ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Dan kuncinya adalah kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada banyak hal yang berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Dan ketika kita menjauhkan diri dari Tuhan, entah karena kesibukan kita atau kemalasan kita, itu akan memberikan kesempatan kepada iblis yang akan mendekat kepada kita. Yeah. Itu sebabnya mari kita berhati-hati, kita berjaga-jaga supaya hidup kita tetap aman di dalam Tuhan. Mari kita akan akhiri di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Bantulah kami Tuhan untuk kami boleh senantiasa hidup di dalam kedekatan dengan Tuhan. Yeah. Kami boleh senantiasa sadar bahwa iblis itu senantiasa seperti singa yang mengaum-ngaum untuk memangsa hidup kami. Tetapi biarlah Tuhan yang sudah menebus hidup kami akan tetap memproteksi kami. Dan Tuhan ajari kepada kami untuk kami juga boleh berjaga-jaga di dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kepada kami untuk bukan cuma mengerti firman Tuhan. Tetapi apa yang kami pelajari, kami boleh belajar juga untuk mengaplikasikannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam, sampai bertemu di dalam kesempatan pelajaran Alkitab dalam 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.